Selamat malam buat sahabat NDA Production. Malam ini kita kedatangan tamu super istimewa. Tamu yang bikin kita mengenal arti tentang keikhlasan. Siapa mereka? Kita coba tanya ya. Selamat malam semuanya. Ayo perkenalkan diri. Tetehnya siapa namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Ana Amalia. Saya berasal dari Pangandaran. Nama saya Emen Hidayat, berasal dari Pangandaran. Umur saya 63 tahun. Belum ditanya Bapak. Oh. Sebentar guys, saya tanya dulu ya. Bapak umurnya berapa? 63 tahun. Kalau tetehnya? 27. Oh, bedanya berapa tahun? 35 tahun. Masya Allah guys, 35 tahun. Bukan hal yang mudah menyatukan yang beda usia sangat jauh. Coba kita ceritakan dong ke kita nih buat sahabat NDA Production. Gimana caranya Teh Ana yang masih muda kepincut sama bapak yang hampir setengah perbedaan usianya? Oke, jadi pertamanya saya dijodohkan sama mama. Dulu kan lagi kerja di Jakarta, terus di telepon mama suruh nikah dengan suami. Awalnya nggak bisa menerima karena mungkin perbedaan kita yang jauh. Kemudian saya dulu yang masih punya cita-cita pengen S2, pengen jadi dosen dan itu dan ini. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah saya sholat istikharah, ternyata jawabannya beliau imam saya. Pada akhirnya tanggal 13 Desember kita menikah. Walaupun perbedaan kita jauh, komunikasi mungkin untuk awal-awal tidak sesemudah sekarang, tapi saat kita belajar untuk memahami hidup, memahami takdir, jangan banyak protes, ikuti aja, dan pada akhirnya kita bisa saling menyayangi. Mungkin bukan ke cinta, tapi kita jatuhnya udah saling sayang dan saling menjaga. Kalau bapak dapat daun muda gimana? Iya, tadinya gini, saya kenal sama mamanya. Sudah kenal dengan mamanya, saya dijodohkan. Oh, jadi bapak temannya mamanya Iya, Ana? Oh, temannya. oke. Dulu yang sedang ngalemo itu saya udah tahu. Apa, Pak? Ngalemo tuh apa? Ngejomblo. Oh, oke. Belum menikah saya udah tahu. Iya, terus. Jadi mamanya udah menikah, saya udah 20 tahun gak kenal, nggak ketemu dengan mamanya. Tiba-tiba 2018 saya ketemu. 2018 saya dijodohkan dengan mamanya dengan anaknya sebagai anak Amalia. Dari teman bapak mamanya Iya, Ana tadinya itu. seperti itu. Oke. Ya tadinya saya nggak mau, tapi udah 3 kali 4 kali harus menikah. Kenapa bapak waktu itu nggak mau? Nah, karena saya udah tua. Udah oke. tua ini masih muda. Siapa yang mau ke orang tua? Pasti kan nggak mau. Ya berkata seperti itu saya tadinya. Tapi tiba-tiba mamanya memaksa pada saya menanya kepada anaknya, tapi berkata, mama katanya. Saya tidak tahu akan menikah atau tidaknya. Kalau sesudah gitu, udah tanggal 13 bulan 12 siap nikah. Tapi berkata saya dengan mamanya, bukan dengan anaknya. Jadi masih komunikasi sama mamanya Sama Ana? mamanya, bukan sama anaknya, seperti itu. Tiba-tiba datang ke situ ke Ciamis. Nah, udah begitu saya pulang. Nanti di Ciamis ke Jasari harus menikah tanggal 13. Tapi bapak tadinya tahu nggak rupa anak seperti apa? Ya udah 3 kali ketemu. Oh, ya udah 3 tahu. kali ketemu, tapi nggak nggak mau. Waktu itu suka nggak sama anak? Nggak suka. Oh, nggak suka. Ya. Oke. Karena dianggap Terus? anak, bang kecil gitu ya. Karena perbedaan yang Perbedaan jauh, jadi usia bapak tuh jauh. cuma tahu, Cuma tapi tahu. nggak ada rasa. Maksudnya Iya, udah tidak kayak ke ada. anak. Iya, tidak ada rasa ya. Ya seperti itu, ya tanggal 13 bulan 12 saya menikah. Menikah itu istri pun juga nggak mau pada saya. Anak nih? Ya, anaknya malah menangis. Nah, saya hampir nggak jadi. Tapi berjalannya waktu, saya jam 4.30 kalau tidak salah udah menikah. Oh, nikahnya sore? Ya sore saya udah menikah, Pak. Saya mau nggak tidur di sini boleh kembali. Oh, jadi habis nikah pisah rumah? Pisah rumah. Oh, Iya. jadi habis Sehari, nikah apa ya. akad langsung? Oh, gimana karena masih belum kenal kali ya? Karena shock juga, karena saya saat itu 23 tahun belum ada niat nikah gitu loh Bun, masih fokus pengen itu dan ini.
Tapi ya udah nikah, saya belum bisa nerima sih. Jadi kayak 2 bulan saya belum bisa menerima. Tapi tidur beda rumah tuh sehari. Besoknya langsung ke rumah suami. Terus kalau misalkan kayak masak gitu, dan ini saya melayani beliau sebagai suami saya. Tapi kalau tidur kita bisa baru tidur tuh bareng setelah 2 bulan. Jadi itu ceritanya tuh lucu ya, Bu. Pacaran dulu lah ya, 2 Kayak bulan. perkenalan kayak gitu. Proses disuruh nikah sama orang tua sampai nikah berapa lama? 2 minggu. Hah? 2 minggu. Iya. Guys, lihat tuh 2 minggu loh disuruh. Zaman sekarang jarang ada orang yang mau dijodohin. Ini anak orang yang baru memulai karir, lulus S1 bahasa Inggris ya. Baru memulai karir, dijodohkan 2 minggu langsung. Kayaknya kita bakal kabur ya, tapi itulah kita belajar keikhlasan di sini dari Ana. Seorang Ana yang masih muda mau menerima suami yang beda jauh, yang mohon maaf layaknya seperti ayahnya. Tapi beliau berdua ini saling melengkapi. Itulah jodoh namanya. Karena jodoh itu kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi sekarang kalian bahagia kan? Bahagia, alhamdulillah. Bapak suka marah tuh? Suka, tapi nggak lama. Oh, Bapak suka cemburu nggak? Enggak, Kenapa? karena ke situ ke sini dengan saya Bareng terus. Oh, bareng terus. Anak Enggak, Bun, karena kita udah udah di tahap saling percaya dan udah di tahap bukan waktunya lagi cemburu-cemburuan gitu loh, Bun, tapi waktunya kita membangun masa depan kita dan gak hanya di dunia sampai akhirat. keren loh itu, karena Ana ini kan masih muda. Perbedaan jauh, pola pikir beda kalian berdua ya kan. Tapi untuk begitu tuh dalam tahap itu susah loh. Susah sekali karena yang saya kira nih bapak itu cemburuannya, posesifnya lebih-lebih dari zaman anak sekarang maksudnya. Tapi ternyata enggak ya? Enggak, Bu. Berarti bapak udah percaya sama Ana? Udah percaya. Berarti bapak sudah tahu kalau Ana sayangnya, cintanya cuma sama bapak? Iya. Pantesan bapak agak gemuk ya. Happy mukanya bersinar-sinar ya. Senang hati ya. Kalau punya uang, makan banyak, kalau tidak senang hati nggak gemuk. Ya, Iya, kan? Pak. Tapi kan tinggalnya masih di mana Pak sekarang sama Ana? Pangandaran. 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 Ya. Jadi sekarang sudah di Pangandaran menetap. Ana sudah melepaskan pekerjaan yang di mana, Tangerang. Jadi sekarang sudah jadi ibu rumah tangga. Iya. Harapan Bapak buat Ana apa, Pak? Harapan saya kalau sudah mati saya ada meninggalkan pekerjaan-pekerjaan saya yang nanti kalau udah saya almarhum ada yang menulikan istri saya. Walaupun pertanian ya, petani kalau di kampung tani kan, kalau di kampung punya kolam, punya kebun, punya sawah. Bapak intinya ingin Ya, kalau Bapak nggak ada, Ana terjamin lah ya, ada yang menemani gitu. punya rumah sendiri. Gitu. Mulia sekali Bapak ya, Iya, harus seperti diancur. itu. Dikasih 2 jempol buat Bapak ini, Iya. peduli sekali sama istrinya. Ya karena kalau saya menikah dengan anak-anak seperti itu, anak-anak bisa membangun atau tidak, enggak bisa kan? Iya. Kalau tidak dilancarkan oleh orang tua. Ya saya orang tuanya seperti itu. Iya. Nah makanya saya membangun kepada istri saya harus mencapai cita-cita istri saya, kemauan yang Amin. nanti udah saya almarhum seperti itu. Kalau Ana sendiri? Harapan untuk suami pastinya semoga beliau selalu sehat dan semoga keinginan yang beliau benar-benar ingin naik haji semoga Allah perlancar. Amin, doakan guys, doakan apapun keinginan Bapak sama anak segera diijabah, segera tercapai. Semoga bahagia, langgeng, ya kan? Amin, amin. Semoga apa yang diharapkan dapat terwujud di tahun 2023 ya. Cuma satu itu. Apa tuh? Ya cuma satu, mau haji. Oh, amin. Haji sama siapa? Ya, jangan istri. Oh, dengan istri. Iya. Kirain mau sendirian, anak nggak diajak. Jangan istri. Jadi guys, kita di sini belajar. Nggak semua perjodohan itu artinya kalau kita sudah ikhlas. Ya. Karena orang tua juga pasti ada, nggak mungkin menjerumuskan anak. Jadi di sini kita belajar tentang keikhlasan dari seorang anak yang anak zaman sekarang mau pulang dijodohkan dengan bapak, tapi akhirnya mereka, kalian lihat sendiri, mereka happy, adem, tentrem, nggak ada curiga satu sama lain, nggak ada kepo-kepoan satu sama lain, saling percaya ya. Iya. Iya. Untuk apa Jadi sih? udah nggak ada itu Nggak cemburu ada. sama sekali. Nggak ada. Percaya aja, karena kalau misalkan ada cemburu sedikit bakal terjadi pertengkaran yang enggak. Kalau si bapak marah, anak ngapain? Kalau
kalau suami kan kayak Scorpio ya Bun, suka tek 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 gitu Scorpio kan. tuh bintangnya bulan Iya, apa itu? Apa Scorpio Januari. pemarah gitu? Bukan Bun, jadi kayak kalajengking gitu loh Bun. Oh, iya, waduh. Cuman Guys, Scorpio loh Bapak. marahnya terus? sebentar gitu loh Bun. Oh, marahnya Jadi sebentar tapi alhamdulillah- kenceng. tapi ngejapit alhamdulillah gitu ya. nah, gitu. Namanya Matok, ya sudah. Matok guys, ngerti nggak matok? jadi tapi sebenarnya kita alhamdulillah paling kita marah paling 5 menit terus kayak saling komunikasi lagi karena nggak ada untungnya gitu loh Bun. Kita mau makan pun jadi nggak enak, males, ya udah Pak kita baikan, mohon maaf ya yang tadi, jadi baikan lagi. Berarti nggak pernah marah sampai sehari, Pak? Alhamdulillah nggak pernah. Terus kalau anak marah gimana, Pak? Ya, saya kalau anak marah saya Ke kebun dulu. telepon. Oh gitu, sampai reda dulu anaknya, Iya. baru didatengin sayangku gitu ya. Tapi saya malu pernah kalau Bapak malu. saya marah, ini istri saya yang paling merangkul saya. Keren loh Pak, punya istri kayak gitu. Iya. Berarti kebalikannya, nanti kalau anak marah Bapak harus ngerangkul. Iya, harus nama tapi malu Oh, karena udah tua. malu sama siapa kan, nggak usah malu, anak aja nggak malu. Iya. Jadi pulang dari sini kalau anak ngambek dirangkul ya Pak, Iya, janji ya, janji. nggak malu ya. Iya. Guys, Panik janji surat. nih, kalian jadi saksi Bapak kalau anak marah mau ngerangkul, meluk ya, Iya, nggak usah malu ya. iya. Anggap aja nggak ada orang Pak, cuma Iya. kebun pisang. Oh, bisa. Ada pertanyaan, jadi nanti saya sih sebenarnya pengen banyak pertanyaan Pak, cuma waktu. Boleh nggak apa-apa. Yakin nih? Yakin. Banyak loh Pak. Ya, boleh. Yakin? Yakin. Oh, udah belajar bahasa Inggris sama anak belum? Belum. Coba anak ajarin Bapak tuh. Coba kan saya lihat di salah satu YouTube kalian tuh Bapak belajar bahasa Inggris. Belum. Coba. Belum pernah. Ada, bohong. Karena nggak Takut bisa. dites, takut dites. Nggak. Coba Jadi, ngikutin aja tuh. Terus bahasa Inggris. Takut Coba. dites kan. Kan kenapa jangan takut? Coba anak. Nggak bisa kan. Gimana cara ngajarin Bapak? Yang simple aja. Apa kabar, masih ingat nggak? Ya kalau tidak salah, kalau apa kabar baik kan? Apa kabar? Jawabnya baik guys. Iya guys. Slebel dong Pak. Jadi anak ini adalah lulusan dari mana nak? Universitas Galuh, FKIP, Oh, keguruan. keguruan bahasa Inggris ya. Iya. Jadi memang beliau ini juga di kampung mengajar anak-anak tetangga gitu ya. Iya, setiap hari Minggu ada les gratis buat anak-anak SD. Oh, mulia guys, coba tuh menularkan ilmunya buat anak-anak di sekitar belajar bahasa Inggris. Udah banyak muridnya. Muridnya udah banyak. 60. Itu di rumah sendiri. Iya, rumah sendiri di atas. Jadi tetangga datang gitu. Iya. kayak Usia sedesa. berapa? Pokoknya kelas 1 sampai kelas 6, bagi 2 kelas 1 sampai 3, kelas 1, 4 sampai 6 kelas Oh 2. gitu. Jadi berdasarkan jadi diajarkan bahasa Inggris. Jadi banyak. Bagus lah itu, Pak. Jarang-jarang di desa kan orang Pangandaran biasa napunten, ini excuse me gitu ya, Pak ya. Iya. Jadi guys, anak ini ternyata di tempat tinggalnya beliau di Pangandaran, beliau ini mengajarkan bahasa Inggris buat anak-anak usia sekolah Iya. dari antara SD ya, Iya. dari SD antara kelas 1 sampai kelas 6 untuk belajar bahasa Inggris. Jadi mulia sekali ya, dan gratis loh, Gratis. gratis, tidak dipungut satu bayaran pun, 1 sen pun ya, Iya. dan belajarnya di rumah. Di rumah. Jadi anak-anak yang datang. Banyak Di jam orang yang berapa? mendukung, banyak orang yang mendukung. Hmm. Dikasih bukunya ke orang mana ya? Oh ada yang nyumbang. Ada yang nyumbang Oke. bacaan, buku bacaan. Ada ngasih uang untuk buat kursi. Oh, anak-anak Ada belajar. orang yang ngasih uang 1,5 juta untuk buat kursi, dibuat kursi. Oh. Untuk Jamnya anak-anak sekolah. gantian. Iya, Iya. jam 9 sampai 10, kelas 1 sampai 3, 10 sampai 11. Jadi sejam-sejam aja gitu. Oh, sejam. Dan cuma hari Minggu aja, karena Oh, kalau hari di Minggu kampung aja. kan setelah sekolah dasar Sekolah nanti agama. sekolah agama diniyah kayak gitu, terus ngaji. Jadi kalau hari Minggu free, daripada kan sekarang di SD nggak ada bahasa Inggris, nanti di SMP ada biar mereka nggak kaget. Dan itu kayak udah cita-cita saya sih Bun, dari dulu kan saya dulu pernah putus sekolah karena nggak ada biaya kan pas SMP. Terus pas SD pernah disuruh beli kamus sama guru, saya nggak bisa kebeli, terus dimarah, dan saya bilang oke, one day I have to be a teacher gitu. And then you Yes, are a teacher now. Insyaallah. Sahabat NDA, malam ini kan kita sudah kedatangan nih tamu-tamu yang spesial, Mbak Ana dan Bapak dan suami di sini yang kita sudah mengajarkan tentang keikhlasan. Jangan lupa terus
pantengin NDA Production di TikTok dan di YouTube. Apa nak? YouTube NDA Production, jangan lupa di follow, like, subscribe, dan komen pastinya. Bapak? Jangan lupa klik Channel subscribe channel NDA. NDA Production. Production. Kalau enggak, Kalau nggak bisulan. guys, dengar kalau nggak bisulan. Baiklah sahabat NDA, terus pantengin YouTube kita sama TikTok kita. Next, kita bakal kedatangan tamu yang lebih fantastik dan edukatif buat kita semua. Terima kasih sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.